Kalau gejala sih tergantung ya seberapa besar. Kalau pada bayi biasanya kita lihat buah zakarnya tuh besar sebelah, ya. Atau kalau nggak bisa dua-duanya juga mungkin kok lebih besar, ya. Kalau dia yang masih nyambung atau yang komunikan, kadang itu dia besarnya pada saat bayinya menangis, ya. Besar. Tapi waktu tidur rileks dia kempes, hilang. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu kalau pada anak. Atau kalau pada dewasa ya besar juga, ada bengkak. Kalau dia masih cairannya yang menumpuk hanya sedikit, mungkin tidak terasa. Ya, tapi yang jelas terasa biasanya terasa kok ini lebih besar atau tambah besar atau ada rasa nggak nyaman. Halo sahabat Indrayana, welcome back to podcast sahabat Indrayana. Salam sehat, salam Indrayana. Kali ini dok, kita akan bahas tentang hidrokel. Oke. Sangat tertarik dok karena yang saya tahu dan kita kenal ada varikokel dan ternyata ada hidrokel. Hampir mirip ya dok, tapi ya mungkin beda. Dok, kalau boleh dijelaskan hidrokel itu apa sih dok? Oke, jadi hidrokel itu adalah dari namanya aja ya, hidro artinya cairan. Jadi ada penumpukan cairan di area skrotum ya, yang itu disebabkan oleh karena ada beberapa faktor sih ya. Tapi jelas cairan itu dia terletak di antara dua lapisan ya. Di dalam skrotum itu kan ada organ testis. Kemudian di luarnya masih ada lapisan-lapisan dan di antara dua lapisan itu terjebak cairan di situ. Jadi sehingga terbentuk seperti kantong yang berisi cairan, itulah yang disebut dengan hidrokel. Jadi nanti seolah-olah membesar ya dok ya? Salah satu gejalanya membesar. Oke. Dan menariknya dok, ternyata ada jenisnya dok ya? Kalau bisa di-share nggak dok jenis hidrokel ini apa saja? Baik, kalau secara terjadinya itu secara teori ya, karena gini, hidrokel itu kita bagi dulu yang terjadi pada anak-anak atau pada dewasa ya. Kalau pada anak-anak itu dikarenakan karena faktor anatomisnya ya. Kalau pada saat bayi masih janin di dalam kandungan itu kan testisnya dia masih di atas, kemudian dalam perjalanannya menuju dia sampai mau lahir, cukup umur, dia testis itu, buah zakar itu sudah sampai di kantong skrotum di bawah. Nah, jika kantong atau jalurnya itu dia tidak menutup ya, sehingga cairan dari perut dia bisa turun ke bawah. Nah, itu yang menyebabkan hidrokel pada bayi itu disebut dengan hidrokel komunikans ya. Oke, tapi kalau misalnya kantongnya dia sudah menutup tapi di bawah masih ada cairannya, itu non komunikans atau tidak terhubung. Jadi cairannya terperangkap di situ. Kalau jenisnya seperti itu. Oke nih dok. Nah, secara umum dok, penyebab hidrokel ini apa saja dok? Oke, kalau pada bayi baru lahir itu ya karena kantongnya itu dia tidak menutup ya. Jadi cairan yang dari dalam perut, dari peritoneum itu dia bisa turun ke bawah ya. Atau juga karena faktor aliran limfanya belum sempurna, limfatiknya. Jadi mestinya cairan itu kan dia seimbang ya, ada yang terjadi di situ, ada yang diserap. Nah, ini penyerapannya dia tidak sempurna, makanya dia menutup. Nah, kalau pada dewasa biasanya itulah akibat dari beberapa faktor, misalnya habis trauma atau kena kecelakaan, misalnya cedera di area buah zakar, atau karena infeksi ya, karena peradangan ya, atau bisa juga salah satu bagian dari komplikasi penyertaan dari kanker testis bisa juga. Oke dok, berarti memang ada faktor risikonya dok ya. Kalau bisa di-share dok lebih lengkap faktor risiko yang memang sangat berisiko tinggi untuk terkena hidrokel ini seperti apa dok? Kalau pada bayi tentunya bayi yang prematur ya, dia lebih beresiko. Kemudian pada pria usia di atas 20 atau 40 tahun ya, karena berkaitan dengan aktivitasnya mungkin lebih mudah trauma atau juga lebih mudah infeksi di di area testisnya ya, infeksi penyakit menular ya. Jadi faktor resikonya kurang lebih seperti itu. Oke, sedang kalau gejalanya gimana dok? Kalau bisa kita lihat, oh ini hidrokel nih, bisa Oke. Kalau gejala sih tergantung ya seberapa besar. Kalau pada bayi biasanya kita lihat buah zakarnya tuh besar sebelah, ya. Atau kalau nggak bisa dua-duanya juga mungkin kok lebih besar ya. Kalau dia yang masih nyambung atau yang komunikan, kadang itu dia besarnya pada saat bayinya menangis ya, bisa. Tapi waktu tidur rileks dia kempes, hilang.
Oke. Ya, kurang lebih seperti itu kalau pada anak. Atau kalau pada dewasa ya besar juga ada bengkai. Kalau dia masih cairannya yang menumpuk hanya sedikit, mungkin tidak terasa. Ya, tapi yang jelas biasanya terasa kok ini lebih besar atau tambah besar atau ada rasa nggak nyaman. Jarang sih menimbulkan nyeri, jarang. Tetapi biasanya rasanya kok nggak enak, nggak nyaman. Seperti itu. Oke, seperti itu ya dokter ya. Pengobatannya gimana dok? Oke, kalau pengobatan tentu balik lagi ke jenis dan penyebabnya ya. Kalau pada bayi baru lahir biasa bisa kita tunggu ya, karena kantong itu kan dia bisa menutup di usia 6 bulan sampai 12 bulan. Tetapi kalau misalnya sampai usia 12 bulan dia masih ada hidrokelnya ya, pilihannya memang dilakukan tindakan operasi. Kemudian kalau pada usia dewasa juga kembali lagi penyebabnya apa. Ya, kalau memang karena infeksi disembuhkan infeksinya ya, dan tergantung juga bisa juga sih yang pada dewasa itu dia bisa kembali spontan, tetapi memang sih penyakit itu tidak berbahaya ya, cuman kadang yang dikeluhkan pasien itu nggak enak, apalagi kalau yang sudah besar sekali mengganggu ya, operasi memang jalannya. Jadi memang jalan satunya adalah operasi ya dokter ya, tergantung derajat dan keparahannya dan keluhannya. Oke dok, nah ada memungkinkan nggak kalau dia akan terjadi komplikasi jika tidak ditangani dengan? Sebenarnya sih ini tidak berbahaya ya secara komplikasi. Kalau misalnya apa tuh nanti jangan-jangan testisnya kenapa-kenapa nggak fungsi, sebenarnya sih tidak ya, karena ini testisnya dia tidak terpengaruhi, dia baik-baik aja. Testisnya ini kan dia di luar testis, dia kan di antara dua lapisan testis itu tertumpuk cairan ya. Cuman kalau dibiarkan ya kemungkinan bisa jadi infeksi juga karena cairan itu mestinya dikeluarkan ya. Jadi risikonya kurang lebih kalau nggak itu pasien juga bisa tambah nggak nyaman, tambah nyeri, tambah nggak enak. Jadi memang harus dilakukan tindakan secepatnya dok ya, jika memang terindikasi ya dokter ya. Ya betul. Oke, pencegahannya gimana dok? Pasti orang harus tahu dong pencegahannya sehingga terhindar dari penyakit hidrokel ini. Paling tidak kalau untuk ibu hamil tentu harus cek rutin, jaga kesehatan ya. Harapannya bayinya lahir sesuai umur ya, tidak prematur untuk mencegah biar faktor risiko terjadi kelainan-kelainan itu tidak terjadi. Kemudian pada pria dewasa tentunya harus jaga kesehatan area testis dan saluran kencing bawah untuk terhindar dari infeksi saluran kemih, infeksi menular seksual, atau terhindar dari cedera, trauma ya. Oke dok, terakhir nih dok, kesimpulan dari podcast kita ini mengenai hidrokel nih dok. Oke, jadi sebenarnya hidrokel itu adalah suatu penyakit yang terjadi bisa pada bayi baru lahir atau pada pria dewasa. Ya, itu ada penumpukan cairan di antara dua lapisan yang mengelilingi testis. Sebenarnya ini tidak berbahaya, cuman harus dipastikan hidrokel ini disertai penyakit lainnya tidak, atau apa penyebabnya sehingga harus ditanganin dengan tepat. Oke, thank you loh dok atas tips dan juga kesimpulannya mengenai podcast hari ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat Indriana. Kita sambung di podcast berikutnya. Sampai jumpa sahabat Indriana.